kalau kita berbicara kenapa setiap orang ini begitu diajak, ayo kita beraksi yuk, kita ikut war on drugs yuk, kamu aja lah, kamu banyak aja yang menolak kan? Kamu aja, karena kesadaran tentang siapa aku dan apa yang bisa kulakukan untuk pencegahan ini itu masih sangat kurang sekali. Masih selalu ada pemikiran bahwa masalah narkoba ini adalah urusan polisi. Iya, udah ada yang nanganin gitu. Iya, urusan BNN. Kalau sudah berurusan dengan polisi, sudah berurusan dengan BNN, itu artinya dia sudah terkontaminasi. Dia sudah menyalahgunakan gitu. Dan itu udah di wilayah hukum. Iya. Menghisap ganja itu berbeda hukumnya dengan menghisap rokok biasa. Ya. Nah, kemudian apa lagi yang perlu kita sampaikan ke anak itu adalah tentang bahayanya. Kalau bahaya rokok mungkin dia tidak merasa apa-apa begitu dia gunakan rokok sebatang dua batang. Tetapi kalau misalnya yang disalahgunakannya itu adalah ganja, itu bisa menyebabkan kerusakan yang permanen. Ada Talk Show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Secerisi Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kembali mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama Panyabungan. Pagi Madinah pagi. Bersama kita kembali di sini di program spesial talk show bersama BNNK Mandailing Natal. Untuk hari ini di 20 November 2023. Dan untuk hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber yaitu Ibu Farida Nasution Escape selaku penyuluh narkoba BNNK Mandailing Natal. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Feby gimana? Alhamdulillah sehat ya. Udah kesekian kalinya ya Bu ya. Di tahun 2023 udah kesekian kalinya kita berjumpa bercerita tentang masalah narkoba. Masalah narkoba. Nah, seperti kita ketahui bersama ya sahabat Start FM Ibu ya, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis ya Bu ya, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri juga ya. Dan dapat menimbulkan ketergantungan, itu yang paling penting ya. Dapat menimbulkan ketergantungan, itu yang digarisbawahi ya Bu ya. Nah, peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah ya Bu ya. Iya benar. Karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa juga ya. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba ini ya Bu ya. Dan di negara kita masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat ya Bu ya. Nah untuk itu kita membahas tema mengenai mari beraksi ya Bu ya. Banyak orang yang menolak saat diajak untuk berperan dalam upaya penyalahgunaan narkoba ini, pencegahan narkoba ini ya Bu ya. Nah bagaimana nih cara mengatasinya Bu? Jadi seperti yang dibilang Dek Feby tadi, kenapa sih permasalahan narkoba ini kok semakin hari kok semakin merebak saja. Tetapi di samping itu ya, di lain sisi banyak kasus yang terungkap. Ya banyak kasus yang terungkap, barang bukti narkotikanya juga banyak yang tersita, tetapi kenapa tetap masih ada saja. Nah pertanyaan inilah kenapa alasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini masuk pada kategori extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Jadi kalau seperti pencuri, kalau kita mengatasi masalah pencurian, musuh kita itu cuma satu, pencurinya saja gitu. Atau kalau kita mau menyelesaikan masalah pencuri ini, banyak orang yang mau berperan. Tetapi akan sangat susah ataupun sulit sekali apabila kita mengajak orang-orang berperan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, permasalahannya apa? Kita sudah banyak melihat kasus ya. Sebenarnya kurangnya kesadaran dari setiap diri. Dari setiap diri warga negara Republik Indonesia ini, ya siapa akunya itu masih kurang gitu. Makanya remaja sebagai sasaran empuk dari penyalahgunaan narkotika ini juga
kurang sadar bahwa mereka itu mereka kurang sadar bahwa mereka yang menjadi target utama dari si pengedar. Ya, mereka kurang sadar sebenarnya apa sih yang membuat mereka itu bangga. Ya, sehingga mereka mencoba menyalahgunakan narkotika itu dengan tujuan agar mereka punya kepercayaan diri, sehingga mereka bangga nih, saya sudah coba gitu. Nah, kemudian di lain sisi lagi kita bahas masalah remaja dulu sebentar ya. Kemudian dari remaja ini juga masih kurang kesadaran tentang apa-apa yang potensi yang ada di dirinya, sehingga dia mencari narkotika itu sebagai pelarian ataupun alasan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Sementara tidak akan ada percaya diri yang meningkat kalau pakai narkoba, malah kita akan dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian kita akan mengalami penurunan kesehatan, gangguan sel saraf dan yang lainnya gitu. Nah, kemudian apalagi permasalahannya ya, ke remaja kita kurang sadar ya akan batasan yang ada di dirinya, sehingga dia tidak memiliki kemauan ataupun mencoba untuk memperbaiki apa-apa yang ada di dirinya gitu loh. Nah, dari tadi kita sudah bercerita setiap orang itu masih kurang sadar tentang siapa dirinya, sehingga dia tidak mau berperan dalam upaya pencegahan. Sebenarnya untuk contoh kecil saja bagi teman-teman kita yang remaja, misalnya kalau dia suka di media sosial misalnya, ya dia suka mengupload konten di media sosial. Apa salahnya konten tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang di-upload? Ya, tidak perlu seperti harus puisi atau nyanyi dengan gitar, nggak perlu. Ya, war on drugs gitu aja videonya. Itu jarang sekali loh kita temukan video-video untuk penyalahgunaan narkoba ini ya kan, pencegahannya gitu. Benar. Atau mungkin ada tidak kata-kata sesuatu yang bisa memotivasi teman-temannya ataupun followersnya yang bisa menjadi motivasi bagi mereka agar tetap jauh dari narkoba ini. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu, walaupun dia kecil, itu bisa membuat suatu perubahan yang besar bagi bangsa kita. Kalau remaja kita hanya jadi objek dari peredaran ini, maka mereka akan terus-terusan menjadi korban. Penyalahguna yang baru akan terus bertambah, akan semakin bertambah. Jadi mereka harus kita gandeng, mereka menjadi subjek dari perubahan ini. Ya, jadi kalau siapa akunya itu, mereka bisa sadar tentang siapa dirinya dan peran apa yang bisa dilakukannya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, maka akan dengan mudahlah kita eliminir ataupun kita kurangi masalah penyalahgunaan narkoba di bangsa kita ini. Nah, itu kalau untuk remaja. Kemudian di masyarakat kita ini kan nggak cuma remaja ya. Iya, benar. Ada seorang ibu, ada seorang ayah. Ya, kita lihat dulu yang konteks dari keluarga. Seorang ayah bisa melakukan upaya pencegahan di lingkungan keluarga. Terkait siapa akunya tadi ya. Misalnya siapa aku, seorang ayah misalnya. Seorang ayah itu bisa berdiskusi dengan anaknya tentang masalah narkoba di keluarga. Bisa. Ya, tadi saya katakan berdiskusi, bukan menjudge atau bukan menghakimi. Atau begitu ada masalah si anak barulah dia ambil peran gitu. Yang kita harapkan adalah seorang ayah ini mampu membersamai si anak ya dalam mencari ilmu yang akurat ya, atau informasi yang akurat tentang narkoba ini, sehingga begitu dia diskusi dengan temannya atau begitu temannya memberikan cerita-cerita bohong, dia mampu mengontrol pengetahuannya dan mampu dia mengatur emosinya sehingga dia tidak jatuh pada narkoba. Iya, narkoba gitu. Nah, berarti si ayah ini harus dibekali juga pengetahuannya mengenai narkoba ini. Iya. Jadi, dan kita harus sebagai orang tua harus cari tahu ya, harus cari tahu. Jadi sekarang tidak zamannya lagi wah saya nggak tahu itu. Atau seorang ibu nih, seorang ibu yang statusnya itu ibu rumah tangga, itu kan profesi yang luar biasa. Tidak ada lagi alasan, wah saya nggak tahu itu narkoba. Tidak ada lagi alasan yang seperti itu. Kalau kita tunggu polisi ataupun BNN yang mengajari anak kita, waduh, akan sangat merugilah anak-anak kita, akan sangat merugilah kita. Mereka di luar sana akan dirangkul oleh mafia
narkotika. Makanya sebelum dirangkul oleh mafia, rangkul duluan anak kita gitu loh. Dengan cara apa? Diskusikan di tingkat keluarga. Memang harus edukasi dini. Ya, itu untuk lingkungan keluarga. Kemudian kalau untuk lingkungan masyarakat luas, ya, terkait pada siapa akunya lagi ini, ya, sehingga kita bisa sadar. Ya, kalau kita sadar siapa saya, misalnya fungsi saya di masyarakat, banyak yang bisa kita lakukan di masyarakat kita untuk upaya pencegahan ini. Misalnya, kalau kita seorang kepala desa, atau kita seorang tokoh masyarakat, atau apalagi namanya, atau masyarakat biasalah, tidak ada kedudukannya di desa ataupun tidak masuk ke aparat desa. Kita bisa memberi saran kepada aparat desa ataupun kepala desa agar memberi perhatian khusus bagi remaja. Kita sama-sama tahu memang saat ini desa memiliki dana saat ini. Memang keperluannya banyak, tetapi jangan sampai lupa penggunaan anggaran itu harus kita sisihkan untuk upaya pemberdayaan masyarakat dan melindungi anak-anak kita ini, remaja-remaja ini, calon-calon pemimpin ini, agar mereka bisa tumbuh menjadi pemimpin tanpa narkotika gitu. Jadi kalau kita berbicara kenapa setiap orang ini begitu diajak, ayo kita beraksi yuk, kita ikut war on drugs yuk, kamu aja lah, kamu banyak aja yang menolak kan? Kamu aja, karena kesadaran tentang siapa siapa aku dan apa yang bisa kulakukan untuk pencegahan ini itu masih sangat kurang sekali. Masih selalu ada pemikiran bahwa masalah narkoba ini adalah urusan polisi. Iya, udah ada yang nanganin gitu. Iya, urusan BNN. Kalau sudah berurusan dengan polisi, sudah berurusan dengan BNN, itu artinya dia sudah terkontaminasi. Dia sudah menyalahgunakan gitu. Dan itu udah di wilayah hukum. Iya, kalau udah ke BNN sudah wilayah dan hukum, polisi. Kemudian itu sudah dia sudah memangkai gitu. Kalau kita bandingkan ya, mana yang paling efektif untuk menyelamatkan bangsa ini, itu jauh lebih efektif upaya pencegahan daripada upaya rehabilitasi. Karena rehabilitasi juga banyak permasalahan yang timbul, ya. Jadi sementara kalau upaya pencegahan ini sangat mudah kita lakukan asalkan kita mau. Kita mau dan konsisten memonitor, ya, mengawasi anak-anak kita baik di rumah, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Jadi yang ketiga lingkungan ini kan baik dari diri sendiri, keluarga, sekolah dan masyarakat ini kan nggak mungkin ini diurusin polisi sama BNN semua, nggak mungkin. Makanya tadi saya katakan kita harus sadar diri tentang siapa saya, apa yang bisa saya lakukan sehingga permasalahan narkoba ini mulai berkurang gitu. Saking tidak pedulinya masyarakat ini untuk melaporkan, makanya mungkin si remaja ini udah nggak takut-takut lagi nih untuk make, untuk beli gitu kan. Jadi kita harus memfungsikan lah ya siapa akunya gitu. Memang permasalahan kasus narkoba ini seperti yang saya katakan ya, dia merupakan kejahatan luar biasa. Banyak yang terkait. Banyak oknum-oknum yang bisa kita katakan tidak konsisten dengan permasalahan narkotika ini. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat, kita yang menjadi pagar desa, kita yang menjadi pagar di kampung kita. Pagar, kalau fungsi pagar kalau di rumah ya kan, itu adalah menjaga. Untuk menjaga ketenteraman dan keamanan di rumah gitu kan. Nah, jadi pagar desa ini pun gitu. Kita fungsikan tokoh masyarakat, tokoh agama, Naposona Uli Bulung, kita fungsikan agar menjaga keamanan desa tersebut dari penyalahgunaan narkotika. Lapor kalau ada kecurigaan. Tapi kan banyak yang takut masyarakat untuk melapor. Tapi kan untuk yang melapor ini kan ada undang-undang bahwa ada undang-undang perlindungan. Jadi untuk melapor itu kita dari BNN maupun kepolisian itu tetap setiap kasus yang diungkap itu adalah laporan dari masyarakat. Itu adalah laporan dari masyarakat. Hanya saja kan kita tetap melindungi identitas yang bersangkutan. Toh yang bersangkutan juga tidak dikenakan pidana. Berbeda ceritanya kalau misalnya seseorang punya sindikat peredaran sendiri, ada ada kecemburuan dengan sindikat yang lain ataupun peredaran terakhirnya sama-sama lapor. Iya, biasanya yang seperti itu juga sering kita temui kasusnya di masyarakat, sehingga kesannya nanti kita lapor malah kita pula yang ditangkap gitu. Kalau memang yakin kita tidak terlibat pada peredaran, nggak usah takut. Apa buktinya kalau kita terlibat? Kan memang kita tidak terlibat.
terlibat ya kan? Ya, itu dia. Ya. Jadi Memang begitu ya. Rumit kan? Memang rumit. Permasalahan narkotika ini memang rumit, tetapi bukan tidak mungkin kita menyelesaikan. Makanya seperti tadi yang saya katakan ya, kita harus sadar. Ya, kita harus sadar apa sih yang bisa saya lakukan dari tindakan yang kecil saja. Kalau ibu adalah pendengar di luar sana adalah seorang ibu, tanyalah anaknya, ajak dia cerita, jangan pula nanti dibilang kamu pakai narkoba ya, bukan gitu langsung, tidak ya, tetapi bercerita mungkin dari hal-hal yang ringan-ringan dulu, apa yang ada cerita nggak tadi di sekolah gitu, apa kejadiannya, mungkin ada dapat teguran dari guru misalnya. Nah nanti setelah itu barulah nanti diarahkan, tadi itulah mama cerita tadi sama mamanya si Anu misalnya, ternyata anaknya itu udah pakai, menurut kamu gimana? Gitu. Maksudnya kita menggali pengetahuan si anak terhadap narkoba ini dulu. Ya, bukan kita mendikte dia ataupun langsung menuduh, langsung menuduh dia gitu. Dan keseringan kesalahan orang tua untuk memulai percakapan mengenai narkoba ini sering menjadi penyebab semakin jauhnya anak-anak. Iya, benar. Gitu. Jadi seperti tadi yang saya katakan ya, kita harus memulai. Kalau kita tidak berubah, kita tidak beradaptasi dengan apa yang terjadi saat ini, maka kita akan tergerus, kita akan ketinggalan ya. Makanya edukasi dini itu penting banget. Memang ya. Benar. Kita perkenalkan aja narkoba itu begini kan walaupun dia belum mengerti kan. Maksudnya kan nggak mesti ada barangnya. Benar. Tetapi kita memperkenalkan narkoba itu maksudnya itu adalah bahwa narkoba ini adalah sesuatu yang dilarang. Itu yang pertama dulu. Itu yang pertama dulu. Ada hukum yang mengatur penyalahgunaannya. Jadi kalau misalnya nih kita seorang ibu bicara ke anaknya kan, kalau misalnya kamu nanti mencoba dan tersandung ataupun tertangkap oleh petugas, itu kamu harus menjalani proses hukum. Seberapa kaya pun kita, misalnya seberapa banyak pun duit kita, pasti akan terkuraslah untuk masalahmu itu gitu. Jadi tidak semudah ataupun tidak sesimpel yang kita bayangkan gitu. Itu yang mesti difahami oleh seorang anak, bahwa menghisap ganja itu berbeda hukumnya dengan menghisap rokok biasa. Ya, nah kemudian apa lagi yang perlu kita sampaikan ke anak itu adalah tentang bahayanya. Kalau bahaya rokok, mungkin dia tidak merasa apa-apa begitu dia gunakan rokok sebatang dua batang. Tetapi kalau misalnya yang disalahgunakannya itu adalah ganja, itu bisa menyebabkan kerusakan yang permanen terhadap sel saraf. Bagian tubuh kita kan hampir seluruhnya itu ada sel saraf. Otomatis secara keseluruhan itu ada kerusakan sel saraf yang disebabkan oleh narkotika tersebut ya. Walaupun misalnya tidak bergejala saat itu. Gejalanya bisa muncul mungkin beberapa tahun kemudian. Ya. Jadi hal yang seperti itu yang perlu disampaikan ke anak, dan tidak ada manfaat dari penyalahgunaan narkotika ini. Misalnya seorang ibu ya bertanya ke anak, sebenarnya mungkin pernah nggak dia menghadapi masalah dengan teman ya. Si anak remaja ini kan banyak juga ini masalahnya sebenarnya. Dia memiliki stres sendiri. Benar. Ya nggak cuma ibu-ibu yang punya stres dengan kerjaan yang segala macam atau dengan profesi yang segala macam. Tetapi remaja kita juga punya stres sendiri. Dia stres kalau misalnya dia dibilangin culun misalnya, atau misalnya dia stres kalau dibilangin nggak maco atau kurang keren gitu. Kan itu permasalahan yang di sekitaran narkoba ini kan selalu diidentikan dengan kalau pakai narkoba aku bakal keren gitu. Kalau aku pakai narkoba aku bakal jantan, nembak cewek mudah. Pergaulannya luas gitu. Banyak yang mau berkawan gitu. Nah, inilah yang mesti kita luruskan pada anak-anak. Ya. Jadi kan terlihat kan dari diskusi kecil di tingkat rumah tangga itu berefek besar. Gitu. Jadi mulailah dari diri kita sendiri ya Bu ya. Kita harus tahu siapa akunya itu harus berfungsi ya kan. Nah kita kan fokuskan ke remaja nih Bu ya. Remaja ini adalah masa di mana seorang individu mengalami
peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa, Iya, ya benar, kan. benar. Masa remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak gitu ya. Nah, kita tahu juga bahwa yang paling banyak menyalahgunakan narkoba ini adalah remaja itu sendiri ya, yang memiliki masalah dengan pergaulan seperti yang kita bahas tadi ya kan, harga diri, image, dan lain-lain. Nah, kenapa nih masalah ini terjadi, Bu? Diskusi yang paling banyak mengenai kenapa remaja yang paling banyak mencoba itu memang selalu identik dengan rasa penasaran. Oh iya. Ya, rasa penasaran. Tetapi sebenarnya rasa penasaran ini sangat-sangat bisa dikendalikan. Ya, kenapa kita tidak penasaran membakar jari kita? Karena kita tahu itu berbahaya. Bahaya, sakit, bakalan sakit nih gitu. Sakit, ya kan? Tetapi kenapa narkoba ini kalau belum dicoba kan nggak bisa gitu, nggak bisa merasakan. Tapi kan kita udah punya banyak contoh, ya banyak contoh terhadap orang-orang yang pecandu, yang sudah hancur hidupnya gara-gara narkoba. Ya, butuh contoh seperti apa lagi kan gitu? Iya, sebenarnya nggak ada bedanya sih ya kan dengan bakar tangan sama penyalahgunaan narkoba. Ya. Jadi kalau remaja ini kita ajak dia berlogika, berpikir logis, mereka sebenarnya mampu, mau. Hanya saja seberapa sering ini kita bahas, baik dia di keluarga, di sekolah, di geng sendiri, ya di kelompok sendiri. Nah, jadi kalau untuk masalah rasa ingin tahu, saya rasa bisa ya diatasi, ya bisa sangat-sangat bisa diatasi. Kemudian yang kedua, seperti permasalahan yang tadi Dek Feby sampaikan, ada masalah pergaulan, kemudian adanya harga diri yang rendah atau cara pandang dia terhadap gambaran dirinya atau image dirinya, yaitu sebenarnya anak remaja kita ini bisa kita ajarkan atau bimbing dia tentang bagaimana memproyeksikan masa depan dia itu mau dia ya, yang mau jadi apa gitu. Ya, apa saja kira-kira yang potensi yang dia miliki, modalitas apa yang dia miliki. Ya. Kemudian nanti apa-apa saja yang kira-kira menjadi tantangan ataupun kendala nantinya. Kalau misalnya dia memiliki proyeksi yang jelas tentang masa depan dia, otomatis kan dia sudah, apalagi kita bimbing tentang kelebihan dia, modalitas apa yang ada, modalitas yang ada ini misalnya kita memiliki orang-orang yang sayang ke kita, itu termasuk modalitas. Kenapa saya katakan begitu? Begitu kita memiliki suatu masalah, kita memiliki teman untuk diskusi ataupun untuk berbagi, ya. Orang-orang yang menyayangi kita itu, kalau misalnya orang tua sudah tidak ada, ya, orang tua ini kan bisa kita artikan dengan orang yang sering memberi nasihat dan memberi perhatian ke kita. Misalnya kalau orang tua kita tidak ada, biasanya itu selalu itu ada keluarga jauh atau Pak Ustadz misalnya yang membimbing. Iya, yang sering memberi nasihat. Jadi ini adalah mereka-mereka yang bisa memberi dorongan ke kita atau support sistem kita. Ya. Nah, gambaran tentang masa depan yang jelas ini ataupun punya saja punya masa depan. Punya gambaran gitu. Aja dulu gitu. Dia menggambarkan masa depan itu seperti apa sih gitu. Itu sudah sangat bagus sekali bagi remaja gitu. Iya, tapi memang karena banyak orang yang memang aku udah nggak punya masa depan nih, nggak mau jadi apa, nggak tahu mau jadi karena apa gitu. Keluargaku pas-pasan gitu. Gini Dek, motivasinya ya. Mimpi itu gratis. Iya sebenarnya. Ya, mimpi itu gratis. Jadi ambillah yang paling mahal. Ya, jadi ambillah yang paling mahal karena mimpi itu gratis. Dari mimpi dan gambaran kita masa depan inilah kita menapaki, ya, kita melangkah, kita menaiki tangga pertamanya saat ini. Kalau kita tidak memiliki gambaran tentang bagaimana kita di masa depan, ya bagaimana kita mengambil jalan pertama ataupun langkah pertama, ya kan? Nah, bagi anak-anak remaja, bukan anak-anak remaja ya, bagi kakak dan abang-abang remaja di luar sana, kamu harus semangat, ya, kamu harus semangat. Masa depan kamu itu menjanjikan, ya, asalkan kamu mampu mengasah diri, mengembangkan diri dan mengupgrade diri, mengupgrade diri. Kalau kamu insecure, ya kan sekarang banyak istilah aku insecure gitu. Insecure kamu itu harus menjadi motivasi bagi kamu untuk mencari ilmu baru, ya, untuk mencari ilmu baru. Jangan insecure itu digunakan untuk
rebahan. Kan sekarang gitu. Banyak rebahan. Iya, kalau dia insecure akhirnya rebahan 24 jam. Ya bagaimana dia mau menapaki tangga pertama kalau kerjaannya rebahan terus gitu. Ya bolehlah punya handphone boleh. Tetapi smartphone itu harus kita gunakan, harus bijak. Iya, harus bijak kita menggunakannya. Kalau enggak 3B itu biasanya kita mengistilahkannya ya. Penggunaan Android ini ataupun handphone ini digunakan untuk 3B. Kalau enggak untuk belajar, untuk bekerja, ya, dan untuk beribadah gitu. Di luar yang 3B ini ya udah nggak usah lagi digunakan handphone itu. Makanya teknologi ataupun kemudahan kehidupan saat ini itu harus, maksudnya fasilitas-fasilitas ya yang ada saat ini harus bisa kita mengendalikannya. Jangan kita yang dikendalikan oleh peralatan-peralatan ini ya. Benar. Nah, jadi kita harus punya masa depan gitu, iya. gambaran masa depannya harus ada. Mimpi aja dulu. Kalau dari segi agamanya kan kita harus nggak boleh sehujan sama Allah nih, iya. harus berbaik sangka. Berbaik sangka kita. Pokoknya kita pasti ada rezeki Allah itu pasti ada. Nah, berpositif thinking sama Allah ya. Iya. Jadi bagaimana cara kita membuat cita-cita itu juga erat kaitannya dengan bagaimana cara kita menghargai diri dan bagaimana berterima kasih terhadap diri sendiri. Kita kan sudah sejauh ini ya, sudah banyak permasalahan yang kita lalui. Ya apa salahnya kita lanjutkan bertahan daripada kita harus menyerah pada keadaan gitu narkoba. Kan. Ya, ujung-ujungnya narkoba. Iya, daripada kita menyerah pada narkoba. Kita sudah bertahan menjaga diri nih, diri, tidak mencoba. Ya apa salahnya tetap bertahan di tidak mencoba. Jangan sampai ujung-ujungnya nanti mencoba. Kita sudah bertahan sejauh ini. Ya, jadi jangan menyerah pada penyalahgunaan narkoba ya. Kemudian terkadang memang kita membuat kesalahan ya. Jangan terlalu jangan terlalu menghukum diri. Karena dari kita menghukum diri itu nanti akan muncul rasa depresi ataupun putus asa sehingga nanti ujung-ujungnya ke narkoba. Oh, memang kebanyakan yang depresi-depresi ya kan larinya narkoba gitu. Tidak puas dengan kehidupan sendiri gitu. Atau merasa masalahnya itu cuman di dia aja, di orang lain nggak ada. Permasalahannya pernah nggak dia melihat masalah orang lain? Iya, enggak kan? Karena betul. Orang lain hanya menunjukkan kebahagiaannya aja. Tetapi dia sebenarnya punya masalah juga. Beda-beda kan cara orang menyikapi masalahnya itu dia. Gitu. Nah, marilah kita mencari solusi dari sebuah masalah. Jangan masalah itu yang dipermasalahkan, kan gitu. Jadi ya kita harus tetap melihat sisi positif ya dari setiap masalah. Sehingga saat kita melakukan satu kesalahan ataupun ada kelemahan dari diri kita misalnya, kita sudah mampu bangkit dan membuat itu menjadi suatu pelajaran ya, sehingga kita bisa lebih siap menghadapi masalah yang berikutnya gitu. Nah, kalau remaja ini kan kalau misalnya ditawarin nih Bu, mereka tuh cenderung ikut gitu. Iya. Memang paling mudah lah ya nawarinnya ke remaja gitu. Iya. Itu kenapa tuh bisa kayak gitu? Itu biasanya terkait pada pengaturan emosi, emosi dari remaja. Biasanya ya, kalau dari teman-teman kita yang sudah datang berkunjung ke BNN karena tersandung mencoba, ya, atau kita mengistilahkan mereka adalah klien ya, yang kita rehabilitasi, itu biasanya awalnya mereka menolak sebenarnya, tetapi oleh temannya yang sudah memakai, ya, itu mereka terus menawarkan dan diberikan secara gratis. Ya, dia hanya sekedar misalnya ganja ini, karena yang paling banyak di daerah kita, ganja adalah dia hanya di gratis. Udah nih, ku kasih gratis, kamu isap aja, coba aja, gitu. Jadi ketidakmampuan kita mengatasi tekanan ini, ya, itu menyebabkan akhirnya dicobanya,
Ya, tapi sebenarnya ya permasalahan emosi maupun perasaan ini kan sebenarnya kan kita yang mengontrol. Ada di diri kita. Iya, ada di diri kita. Kalau kita biarkan lingkungan, ya lingkungan seperti ancaman yang datang dari teman tadi yang mengatur emosi kita atau mengambil peran lebih besar daripada diri kita sendiri, maka seberapa ruginya kita gitu loh. Ya terserah, sebenarnya terserah teman kita itu kan, dia mau pakai ganja, dia mau, terserah dia. Yang penting kita memiliki kontrol diri yang bagus. Ya, jadi di saat temannya itu menawarkan atau malah mungkin mengancam atau malah mungkin mengompori misalnya, ya bisa saja kita menolaknya dengan cara yang positif, atau kalau kita mengistilahkannya itu berkomunikasi secara asertif ya. Komunikasi asertif ini maksudnya kita mampu mengungkapkan keinginan kita dengan jelas dan tegas tanpa marah-marah. Ya, misalnya nih ada seorang pengedar ataupun seorang teman yang mencoba menawarkan, cok sini cok, cobalah ini ada barang aku bagus sekali, misalnya begitu. Kalau memang nampaknya sudah mencurigakan, waduh saya nggak mau, tenang saja tetapi tegas, saya tidak mau. Alah, cobalah sedikit aja aku kasih gratis pun, katanya. Kalau misalnya begitu, maaf kawan ya, yang begitu nggak ada itu di kamusku, misalnya begitu. Yang kali ketiga dia ngomong, misalnya yang menawarkan itu tetap mencoba ataupun dia mengancam, biar nggak jantan kau ini aja pun nggak bisa kau coba, misalnya begitu kata si kawan ini, ya udahlah atau udahlah kawan, atau udahlah bro, kau aja lah yang keren sendiri, maaf bro aku pergi dulu katanya, ciao katanya. Cuman gitu sampai 3 pertanyaan saja ataupun sampai 3 kalimat dari si teman ini saja, sudah pergi saja dari dia, maksudnya jauhkan diri dari dia. Menghindar aja kalau misalnya ketemu gitu kan, langsung menghindar. Kadang-kadang kan nggak bisa menghindar. Ya kalau misalnya sudah terjebak di suatu tempat kan, kalau sudah begitu sampai 3 kali saja si teman kita yang mencoba menawarkan ini berbicara. Jangan lagi ditanya, wah apa itu, apa rupanya yang kau rasakan. Jangan diperpanjang, jangan diperpanjang. Kalau kita perpanjang, besok dia akan menawarkan lagi. Itulah makanya teman-teman kita yang sudah terlanjur menyalahgunakan itu, saking terganggunya lah dia dengan tawaran dari si temannya ini yang terus menerus. Sekali 2 kali memang mau bisa ditolaknya, tetapi begitu tawaran ataupun ajakan ke 1001 kali, luluh juga ya kan, recok kali kau, sinilah biar ku coba katanya. Itu dia, makanya harus kalau kita tegas tetapi tetap tenang, kita menolaknya, si pengedar itu bakal tetap menjauh, maksudnya dia mulai menjauh itu. Yang itu kuat juga pendiriannya itu, nggak bisa juga kita masuk itu, pasti kata si pengedar. Ya. Tapi kenapa sih yang ini yang nawarin misalnya, kenapa sih ngajak-ngajak? Iya. Kalau dia make udah diajak, kenapa harus ngajak-ngajak gitu? Karena dia takut ditangkap polisi sendirian. Satu tuh, iya, satu lagi mungkin dia takut gila sendiri. Mungkin juga memang pekerjaan dia kan. Iya, memang pekerjaan dia. Karena kalau semakin banyak yang dijaringnya, semakin banyak yang diajaknya, kan dia bisa jadi nanti naik level ke pengedar gitu. Kayak gitu. MLM juga ya kan. Ke pengedar. Kemudian jualannya ini kan selalu diberikan istilah, kalau kamu pakai ini bakal keren gitu. Sebenarnya kan kita harus berpikir ya, keren seperti apa sih yang dicari dari penyalahgunaan narkoba? Iya kan? Makin keren nggak seseorang kalau pakai narkoba? Kan perasaan dia aja ya kan? Perasaan kalau kita dia, yang ngelihat malah. Kalau kita yang ngelihat mah enggak lah. Enggak ada sesuatu. Dan perlu kita luruskan juga bahwa keren atau maco itu adalah mitos. Bukan sebuah titel yang bisa kita banggakan. Maksudnya kita bangga-banggakan secara secara legal. Kalau misalnya kita jadi sarjana kan legal tuh. Legal. Tetapi kalau waduh si Ucok ini misalnya keren itu, keren di sama Dek Feby dengan keren di saya kan berbeda. Itu ya. Makanya kan tidak ada ininya, tidak ada standarisasinya gitu. Makanya itu hanya mitos. Ya, mitos. Kemudian karena itu mitos, maka siapa saja itu bisa mengatakan dia keren. Ya.
bisa nggak kalau Dek Feby bisa, wah aku ini keren loh. Iya, ngatain diri sendiri. Iya. Saya keberatan nggak kalau Dek Feby bilang gitu? Enggak dong. Nggak ada hak saya keberatan ya. Nah, itu dia, itu permasalahannya. Jadi harus yang beginilah yang seharusnya kita diskusikan di keluarga gitu, bahwa maco dan keren itu tidak diukur dari perilaku negatif dengan menyalahgunakan narkoba. Ya, pemahaman patokan bukan ukuran ya. Enggak. Jadi kita bekalilah remaja ini dengan pemikiran yang seperti itu. Ya. Nah, menjadi remaja baik perempuan ataupun laki-laki kadang membingungkan ya Bu ya, dan sering berhadapan dengan konflik bagaimana mempersiapkan remaja ini agar siap dan mampu bertahan menjaga diri dari narkoba. Tapi jangan dijawab dulu, kita bahas setelah jeda iklan berikut ini.